Bayangkan sebuah negosiasi nuklir yang begitu tegang, hingga setiap kata yang diucapkan bisa memicu konflik bersenjata. Inilah yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Di tengah perundingan yang berjalan alot, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Muhammad Bagheri menyatakan bahwa kekuatan militer Iran saat ini berada pada puncak kesiapan tempur dan intelijen. Pernyataan itu bukan sekedar gertakan. Iran mengklaim bahwa meskipun musuh yang memulai konflik, mereka yang akan menentukan kapan, di mana, dan bagaimana konflik itu akan berakhir. Peringatan ini bukan datang dari politisi, tapi langsung dari militer. Artinya situasi udah dalam status siaga tinggi. Nah, ketegangan geopolitik sangat berpengaruh besar ke harga gorengan hangat dan kopi panas kalian. Jadi subscribe WQX, kita pantau terus ketegangan geopolitik terbaru. For their country, this is a very important time for Iran. This is the most important time in the history of Iran for Iran. Mengapa ketegangan ini bisa meningkat begitu tajam dan sangat menarik? Semua berawal dari keputusan Iran untuk memperkaya uranium hingga 60%. Jika dibandingkan dengan kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, batas maksimal pengayaan yang disepakati hanya 3,67%. Iran saat ini berada di level 60%, mendekati level yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir. Amerika Serikat dan sekutunya langsung bereaksi keras, sebab pengayaan setinggi itu dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas regional dan global. Nah, Iran bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan energi sipil. Namun negara-negara barat tampak tidak percaya begitu aja. Nah, di sisi lain Israel udah terang-terangan menyatakan siap melakukan serangan jika Iran mendekati kemampuan senjata nuklir. Ini bukan sekedar ancaman, karena Amerika Serikat juga ikut memperkuat kehadiran militernya di Diego Garcia, sebuah pangkalan strategis di Samudra Hindia. Lokasinya yang sangat dekat dengan Iran membuatnya ideal sebagai titik peluncuran operasi militer jika konflik benar-benar meletus. Sementara itu di Eropa, ketegangan semakin memanas. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyampaikan bahwa Prancis, Jerman, dan Inggris tidak akan ragu untuk memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang pernah dicabut 1 dekade lalu jika aktivitas nuklir Iran dianggap mengancam keamanan Eropa. Nah, Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi langsung merespon dengan memperingatkan Eropa agar tidak mengadopsi strategi konfrontasi. Bahkan Iran menyatakan kesiapannya untuk melakukan negosiasi langsung di Paris, Berlin, dan London guna menyelesaikan kebuntuan diplomatik tersebut. Nah, tekanan terhadap Iran semakin besar ketika pertemuan di Istanbul digelar. Iran bertemu dengan kekuatan Eropa untuk melanjutkan negosiasi. Nah, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Presiden Trump langsung memberikan peringatan keras agar Iran segera mengambil keputusan atau bersiap menghadapi konsekuensi yang serius. Langkah-langkah ini bukan sekedar gertakan. Amerika bahkan menambah pasukan di Diego Garcia sebagai bentuk keseriusan mereka. Di tengah tekanan internasional dan meja negosiasi yang semakin panas, Iran memutuskan untuk tidak hanya bicara, tapi juga unjuk gigi. Sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, tokoh yang dulu keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA dan memulai strategi maximum pressure, Iran langsung pasang badan. Tapi kali ini bukan hanya lewat kata-kata diplomatik, melainkan lewat aksi militer yang terang-terangan. Iran menggelar latihan militer besar-besaran, bukan sekedar latihan tempur biasa, tapi lengkap dengan pertunjukan pangkalan rudal bawah tanah dan markas angkatan laut tersembunyi di pesisir selatan. Gambar-gambar rudal balistik dan drone dalam jumlah besar disiarkan ke publik, seperti ingin bilang kalau kalian mau main kasar, kami juga bisa. Nah, di sisi lain Iran juga kirim sinyal bahwa mereka masih terbuka untuk negosiasi. Mungkin aneh, tapi itulah strategi khas Iran. Mereka tahu dunia sedang menyorot. Apalagi setelah Inggris, Prancis, dan Jerman secara resmi menyatakan tidak melihat adanya justifikasi sipil yang kredibel atas pengayaan uranium Iran. Kritik itu langsung dibalas dengan peningkatan produksi senjata dalam negeri. Sebuah langkah yang jadi simbol transformasi Iran pasca revolusi 1979. Dari negara importir senjata buatan Amerika Serikat, jadi negara produsen alat tempur mandiri.
Perlu diingat, Iran punya sejarah pahit. Embargo senjata di era perang Iran-Irak bikin mereka harus bertahan hidup tanpa bantuan siapa-siapa. Nah, hasilnya sekarang mereka punya gudang penuh misil, sistem pertahanan udara hingga drone produksi sendiri. Dan mereka tidak ragu menunjukkannya, apalagi di momen seperti ini ketika ketegangan politik mendidih seperti kompor meledak. Israel jelas ikut waspada, apalagi Iran tetap bersikeras dengan retorika penghancuran terhadap negara itu. Dan dunia tahu, jika Israel merasa nyawanya terancam, mereka nggak akan nunggu konferensi pers, mereka akan bertindak. Jadi ketika dunia bertanya apakah negosiasi ini akan membawa damai atau malah perang, Iran sudah kasih jawabannya. Lewat misil-misil yang keluar dari perut bumi, kami siap untuk keduanya. Nah, Trump tidak berhenti di situ. Amerika Serikat juga terus mendorong denuklirisasi total Iran, yang berarti penghentian total pengayaan uranium dan pembongkaran fasilitas nuklir yang ada. Utusan Presiden Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dengan tegas menyatakan bahwa negosiasi tidak akan berjalan lama. Jika Iran berpikir bisa mengulur waktu di meja perundingan, mereka akan kecewa. Alternatifnya akan sangat buruk bagi mereka, tegasnya. Pertemuan di Istanbul juga menjadi arena tarik ulur diplomatik yang intens. Iran bertemu dengan delegasi Eropa, dan di sisi lain Amerika Serikat bertemu dengan penasihat keamanan nasional dari Perancis, Inggris, dan Jerman untuk menyusun langkah selanjutnya. Di sini posisi Iran semakin sulit karena ancaman sanksi internasional yang bisa diaktifkan kapan aja jika dianggap tidak patuh pada perjanjian. Nah, mekanisme snapback yang sempat dibahas memungkinkan sanksi internasional langsung diterapkan kembali tanpa perlu persetujuan Dewan Keamanan PBB. Negosiasi ini tidak hanya menyangkut Iran dan Amerika Serikat. China dan Rusia sebagai sekutu Iran juga memberikan dukungan politik dan diplomatik. China secara khusus menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mendorong solusi politik dan diplomatik atas isu nuklir Iran. Bahkan China menegaskan bahwa mereka menghargai komitmen Iran yang menyatakan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Namun apakah negosiasi ini akan berakhir damai atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Ketegangan ini sudah menyebar hingga ke Eropa, Timur Tengah, dan bahkan Samudra Hindia. Pangkalan militer Diego Garcia sudah siap siaga, Israel sudah siap, dan Iran tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Satu langkah saja bisa memicu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar ancaman diplomatik. Kalau negosiasi ini gagal, siapa yang bakal narik pelatuknya duluan? Iran, Amerika, atau Israel? Apakah dunia akan menyaksikan lahirnya perang baru? Atau diplomasi di detik terakhir bakal nyelamatin semuanya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang.